Selamat datang kembali di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Kita bersyukur saudara bahwa sepanjang minggu ini Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun saya dan Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita beribadah, tidak ada halangan untuk roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Amin saudara, mari buka hati kita, buka roh kita, menerima roh Tuhan saat ini, supaya setiap kita diurapi dan berikan kekuatan yang baru. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggikan Tuhan, sorakan haleluya. Thank you Lord. Yesus kau kekuatan hidupku. Berkuasa selamanya. Katakan Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dan dengan imanku ku diselamatkan oleh apa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Kau Tuhan yang layak ditinggikan, Kau Tuhan yang layak kami sembah. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Dia rindu untuk menjamah kita saat ini. Mari datang dengan kerinduan. There is one who breaks my chains. There is one who bears my shame. There is one who leads me out of darkness. Just one name. Mari panggil nama Yesus. Jesus, only you. Lebih lagi sorakan nama Yesus. Jesus, only you. In your arms, Lord, in your arms, in your arms, I cannot fall. In your love, I have it all. You're the one who I was born to worship. Just one name. Jesus, only you. Jesus, only you. Katakan lagi, hanya Kau Tuhan Yesus. Jesus, only you. Lebih lagi, katakan hanya Yesus. Jesus, only you. You're the one who I adore. Jesus, there is no one I want more. Jesus, you will always have my heart. You will always have my heart. Jesus. Ada satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Hanya di dalam nama Yesus tidak ada satupun kuasa yang bisa mengalahkan Dia. Mari saat ini dengan iman panggil nama Yesus. Meninggikan nama Yesus dalam seluruh kehidupan kita. There is one, Lord, only you, God, Jesus. There is one who breaks my chains. Kala belenggu dipatahkan, there is one who bears my shame. There is one who leads me out from darkness. Just one name. In your arms I cannot fall. In Jesus, in your arms I cannot fall. In your love I have it all. You're the one who I was born to worship. Just one name. Shout it out, Jesus. Jesus, oh.
You're the one who I adore. Jesus, there is no one I want more. Jesus, you will always have my heart. You will always have my heart. Jesus. My heart, you will always have my heart. 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 Jesus. Bila saat ini yang lemah mengatakan kami kuat. Bila saat ini orang yang mencari pengharapan menemukan pengharapan hanya di dalam Yesus. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang sepertimu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku hidupku, kerajaanmu,
Raja kita, kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan itu adalah bagian kita. Mari saat ini kita berdoa, kita boleh memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Mari berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan, meminta hati yang baru daripada Tuhan, supaya kita bisa memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Mari angkat suara kita berdoa. Nilai-nilai kerajaan Allah kami miliki dalam hidup kami. Dengan kami hati yang baru Tuhan, untuk memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, untuk hidup seperti yang Kau hidup di bumi ini Tuhan. Setiap orang yang melihat kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian kami Tuhan. Mari saat ini kita berdoa meminta perlindungan daripada Tuhan. Kita punya tugas untuk berdoa bagi kesehatan bangsa ini, bangsa dan negara kita. Kita berdoa Tuhan boleh memulihkan bangsa dan negara kita. Ada kesehatan yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan menaruhkan hati di bangsa ini, dan bangsa kita mengalami pemulihan. Mari saat ini berdoa bagi bangsa kita. Berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam nama-Mu. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Terjadi pemulihan bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesehatan bagi seluruh masyarakat di bangsa ini. Kami percaya Tuhan melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberikan kekuatan yang baru saat ini bagi setiap orang yang memerlukan pengharapan. Ada kesembuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat bagi bangsa Indonesia, bangsa yang akan dipulihkan Tuhan, bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk gedung ibadah ini. Kita boleh memiliki rumah Tuhan ini sebagai milik kita untuk terus memuliakan Tuhan. Di rumah ini, di rumah Tuhan, akan ada banyak orang yang mengalami pertobatan, akan ada banyak orang yang mengalami jiwa yang terus dibenarkan oleh Tuhan. Mari berdoa, gedung ini boleh menjadi milik kita sendiri, sehingga kita boleh terus memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari angkat suaramu, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberikan jalan, Kau akan buka jalan, Kau akan memberikan mujizat, sehingga kami boleh memiliki rumah Tuhan di tempat ini. Kami boleh terus memuliakan nama Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya Kaulah Tuhan kami, yang membuat segala hal yang mustahil menjadi mungkin. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mari kita menopang gembala kita saat ini. Mari angkat kedua tangan kita berdoa bagi gembala kita. Kita berdoa Tuhan memberikan kesehatan yang baru, Tuhan menjaga gembala kita, Tuhan memberikan hikmat yang baru kepada gembala kita. Mari berdoa memberkati gembala kita di gereja ini. Angkat suara kita berdoa. Berkati gembala kami, Pastor Billy Tuhan. Tuhan yang akan menuntun dia kemanapun dia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang baru. Kemanapun dia melangkah, akan ada banyak orang yang dimenangkan. Kemanapun dia berjalan, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Segala kebutuhan, segala hal yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami menopang gembala kami di dalam doa kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
Amin. Wow, luar biasa hadirat Tuhan hari ini kita rasakan. Amin, saudaraku. Kita menjadikan Yesus adalah satu-satunya dalam hidup kita. Dan di hari ini juga, dari sepanjang bulan ini kita masih dalam tema memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Dan hari ini kita memiliki satu ayat emas yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama dengan saya di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Wah, luar biasa firman Tuhan. Bagaimana kita selalu dan setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa, Bapak Robinson Pangaribuan. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Pastikan kita mendapat pewahyuan yang baru lewat firman Tuhan yang akan dibagikan. Dan sebelumnya kita akan menyembah Tuhan bersama-sama lebih dalam lagi. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. We give you our heart, Lord. Kami buka hati kami, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami lepaskan Engkau, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Salam, puji Tuhan. Hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita yakin semua kita pasti sehat-sehat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saat ini keyakinan kita teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa membela dan memelihara kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Anugerah-Mu yang besar terus berkelanjutan atas kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan semua karena anugerah-Mu. Sekalipun masalah datang, tapi Tuhan kami terus memberi jalan keluar bagi kami, lebih menguatkan kami umat-umat Tuhan yang ada di Sitri Bekasi. Dimanapun kami berada saat ini, kami yakin dan percaya urapan Tuhan, jamahan Tuhan terus boleh kami rasakan lewat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami bersatu hati menolak mematahkan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Apapun bentuk pekerjaannya yang mengganggu pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah Roh Kudus saat ini memberikan kami hikmat untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan kita, terus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Minggu pertama kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dari gembala kita Pastor Suhartini, bahwa nilai-nilai kerajaan surga itu terus diajarkan kepada kita. Supaya apa saudara? Supaya kita ini menjadi manusia yang berakal budi dan bijaksana. Tidak cukup sampai di situ saudara, ada juga yang luar biasa, supaya terus kita diajar dan diajar supaya orang lain juga bisa melihat kita bahwa kita ini orang yang bijaksana dan berakal budi. Dan saat ini kita kembali belajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah dari kitab Roma pasalnya yang ke-14, supaya kita mengerti, kita melihat saudara, dalam pasal 14 ini di sini ada perikop jangan menghakimi saudaramu. Sebenarnya persoalannya ini saudara antara persoalan orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kalau kita tarik dengan kehidupan kita sekarang, bukan hanya gereja kita yang ada di bumi ini, bukan hanya suku kita yang ada di bumi ini, tetapi walaupun perbedaan, walaupun bermacam-macam suku, tapi kita harus saling menerima supaya benar-benar nilai kerajaan surga itu benar-benar bisa kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini coba kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan. Satu ayat dari Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kerajaan, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran firman Tuhan ini benar-benar akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan ketika kita memahami. Nah, di sini tadi sudah saya buka bahwa judul perikopnya ini jangan menghakimi saudaramu. Itu perikop besar jaya. Tapi di sini perikop yang kita baca ini, yang mau kita bahas saat ini, judul perikopnya jangan memberi sandungan.
Jadi ketika kita melayani kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan yang besar ini, kita mempersoalkan makanan, kita mempersoalkan minuman, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus memberi kita arahan di sini, kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena ada banyak saudara di bumi ini yang mempersoalkan makanan dan minuman dalam pelayanan. Ada banyak di dalam gereja yang mempersoalkan makanan dan minuman sehingga merusak pelayanan. Jadi saat ini kita yakin dan percaya, jangan sampai kita merusak pelayanan, jangan sampai kita merusak hubungan kita di sesama kita hanya karena persoalan makan dan minuman. Kalau saya pikir-pikir ya, persoalan makanan dan minuman ini sebenarnya persoalan kecil. Ini hanya persoalan kecil. Tapi walaupun kecil, ini sering membuat kita kehilangan kebenaran, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang, berhubungan dengan orang sesama kita, muncul persoalan. Bagaimana supaya kehidupan kita benar-benar terus mempertahankan kebenaran? Bagaimana kehidupan kita supaya terus mempertahankan damai sejahtera? Apalagi sukacita, jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ini benar-benar kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebenaran, kehilangan sukacita, kita ini akan dilihat orang tidak bijaksana, tidak berakal budi. Padahal nilai-nilai kerajaan surga ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita, supaya kita bisa dilihat orang lain bahwa kita ini bijaksana, bahwa kita ini berakal budi. Ini yang penting. Jadi kita ini benar-benar, kalau kita melihat dalam Roma 3 ayat 21 sampai 26, kita ini semua tidak ada bedanya. Semua kita sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan. Nah, bagaimana mempertahankan kebenaran ini, saudara? Bagaimana supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan, dan orang lain juga melihat kehidupan kita tetap benar? Jadi supaya kita ini tetap benar, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang perlu. Tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Terlebih dalam persoalan seperti ini, saudara. Di masa pandemi ini, kita sudah bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita tidak beribadah. Apakah karena tidak bisa beribadah di gereja? Dan sekalipun ada sudah banyak gereja yang terbuka, tapi tidak semuanya datang di gereja. Tapi apakah ini bisa membuat hubungan kita jauh dari Tuhan? Apakah karena masalah ini bisa kebenaran itu tidak kita rindukan lagi? Tetapi ketika kita terus datang beribadah kepada Tuhan, merindukan nilai-nilai kerajaan surga itu dalam kehidupan kita, kita akan berjuang terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera ini sering hilang dari kehidupan kita ketika muncul persoalan, ketika datang masalah, mau dari mana aja, sering kita kehilangan damai sejahtera. Jadi yang perlu dalam kehidupan kita, dalam melayani Tuhan, nilai-nilai kerajaan surga ini harus terus kita bawa dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi dampak, menjadi teladan dimanapun kita berada. Damai sejahtera ini sangat perlu untuk membuat pelayanan kita semakin hari semakin bertumbuh. Kalau damai sejahtera kita selalu hilang, karena kita tahu dalam pelayanan ini sangat banyak konflik, sangat banyak masalah, tapi kita kehilangan damai sejahtera, tidak akan mungkin kita bertumbuh, tidak akan mungkin kita bisa jadi teladan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, saudara, dalam Yohanes 4 ayat 26 sampai 27, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita terus dalam segala sesuatu. Dalam segala hal kita akan diajarkan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Betapa enaknya hidup kita, saudara. Damai sejahtera diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera ditinggalkan bagi kita. Nah, apakah kita mau damai sejahtera ini hilang? Apakah kita mau damai sejahtera terlepas dari kehidupan kita? Maunya Tuhan,
kita terus akan memelihara damai sejahtera di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini benar-benar berdampak kemanapun kita pergi melayani, berdampak dimanapun kita berinteraksi dengan orang. Harus terus dijaga damai sejahtera ini, karena dalam Alkitab dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran kita, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kalau tidak ada damai sejahtera itu, datang persoalan, udah kita terbawa dalam persoalan itu. Ada masalah, kita terbawa dalam masalah itu. Tetapi ketika ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang tenang. Kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan orang. Ketika kita datang, membawa suasana damai, membawa ketenangan. Ada persoalan, kita datang, ya, kita sangat dirindukan. Karena apa? Kita orang yang memelihara nilai-nilai kerajaan surga, terlebih kebenaran dan damai sejahtera. Ada lagi yang lebih penting dari itu, saudara. Sebelum kebenaran, damai sejahtera, ada sukacita yang harus terus ada dalam kehidupan kita ini. Itu sangat penting, sangat penting. Bisa aja orang kelihatannya benar, tapi kalau ditelusuri kelihatan buruknya. Bisa aja orang kelihatan damai, ketika kita hidup dengan dia tidak bisa menguasai diri. Tapi orang yang sukacita ini, saudara, ini akan terlihat setiap saat. Orang yang penuh dengan sukacita ini akan terlihat setiap saat. Jadi bagi kita saat ini, kita yakin dan percaya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu akan terus kita pelihara untuk membawa kita lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi di dalam pelayanan ini. Kalau tidak ada kebenaran yang membenarkan kita, tidak ada di dalam kehidupan kita ini damai sejahtera yang terus membawa kita bisa menguasai diri, tidak ada sukacita, bagaimana mungkin pelayanan kita bisa bertumbuh? Bagaimana mungkin hidup kita jadi berdampak? Tetapi ketika kita memelihara kebenaran, kita pelihara itu damai sejahtera dengan kerendahan hati, kita terus berjuang untuk hidup tetap sukacita. Karena kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini terlalu ditekankan Rasul Paulus bagi kita, supaya apa? Supaya kehidupan kita ini terus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Nilai-nilai kerajaan Allah itu terus kita pancarkan dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena ini yang nampak dilihat orang. Makanya sebelum saat ini kita sudah pernah mendengar khotbah gembala kita, bahwa nilai-nilai kerajaan Allah ini terus diajarkan supaya kita berakal budi, dan bangsa ini dikatakan benar-benar bangsa yang berakal budi. Nah, kita tarik dengan kehidupan kita sekarang. Kalau nilai-nilai kerajaan surga ini tidak ada dalam kehidupan kita, mungkinkah kita dilihat orang bijaksana atau berakal budi? Tetapi ketika kita memelihara kebenaran, hidup kita benar, memelihara damai sejahtera dengan selalu rendah hati, memelihara terus sukacita, sehingga itu terpancar terus bagaikan nilai-nilai kerajaan Allah yang membawa kita selalu menerima semua kalangan, terus membawa kita dalam berinteraksi kemanapun kita berada. Disinilah kita bisa memancarkan nilai-nilai kerajaan surga itu. Karena dalam konteks ini, saudara, ini ada persoalan hanya karena makanan. Di sini ada persoalan hanya karena disunat atau tidak disunat. Tetapi dalam kehidupan kita begitu banyaknya persoalan, baik masalah kecil, baik masalah besar. Ketika damai sejahtera tidak ada, ketika kebenaran tidak ada yang memimpin kita, kita akan terbawa arus. Tetapi yakinlah, saat ini walaupun persoalan ada, walaupun masalah ada, tetapi damai sejahtera Tuhan, kebenaran yang membenarkan kita, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, itu akan membawa kita terus semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Jangan mau kita terlena, saudara, dalam keadaan dunia ini. Jangan mau.
Apalagi saat ini saudara, di masa pandemi ini, ada banyak orang yang ketakutan makan apa besok. Ada banyak orang yang ketakutan, uang mau datang dari mana lagi, pekerjaan gak ada. Tetapi di sini kebenaran firman Tuhan mengatakan, kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalau hidup kita tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ini, mungkin gak kita mau hidup benar? Mungkin gak kita memiliki damai sejahtera? Mungkin gak kita hidup sukacita di tengah-tengah pandemi ini? Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha mulia, Tuhan kita maha agung, Dia akan terus melindungi, menyertai kita di masa sulit pun. Sesulit apapun, ada Tuhan kita yang terus memelihara kehidupan kita. Jangan sampai kita mau, saudara, melemah. Jangan mau kita hidup lemah di masalah-masalah seperti ini. Kita yakin bahwa Tuhan kita terus memelihara kehidupan kita. Karena pekerjaan kita, saudara, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita membawa kebenaran, membawa damai sejahtera, membawa sukacita dalam setiap pelayanan kita, ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini akan berkenan. Kalau kita melayani tidak benar, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, ya mungkin pelayanan kita akan semakin hari semakin menurun, semakin loyo. Tapi ketika kita membawa kebenaran, bawa damai, bawa sukacita dalam pelayanan, itu akan dipandang oleh Tuhan dan dilihat oleh semua manusia. Coba kita baca satu ayat lagi dalam Roma pasal 14 ayat ke-18. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kalau kita melayani dengan kebenaran, melayani dengan damai sejahtera, melayani dengan sukacita, kita di sini sekali lagi saya baca, saudara, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kita dapat bonus, saudara, dapat berkat dari Tuhan, dipandang oleh Tuhan. Kita dihormat oleh manusia. Kemanapun kita melangkah, terus menjadi teladan, terus berdampak. Karena apa? Kita melayani dengan kebenaran. Kita melayani tidak mempersoalkan makanan dan minuman. Jadi kalau kita mempersoalkan makanan dan minuman dalam pelayanan, ya semua butuh makan, semua butuh minum, dan itu kebutuhan kita sehari-hari. Tapi Tuhan di sini berfirman soal kerajaan surga ini, itu bukan soal makanan, itu bukan soal minuman, tapi soal kebenaran. Supaya apa? Supaya kita terus benar dalam melayani. Soal damai sejahtera, supaya kita memiliki damai sejahtera dalam menghadapi persoalan dalam setiap masalah. Karena kita tahu, seperti saya bilang tadi, dalam pelayanan ada banyak persoalan, ada banyak ujian, ada banyak cobaan. Mau itu datangnya dari dalam, mau itu datangnya dari luar, semua cobaan, semua masalah, kalau tidak ada damai, mau dibawa kemana hidup kita? Mau dibawa kemana pelayanan kita? Tapi saat ini kita yakin, ketika kita melayani Tuhan dengan kebenaran, dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita, hidup kita dipandang oleh Tuhan dan dihormati oleh manusia. Jadi kalau kita melayani tidak ada lagi hormat dari manusia, mari kita koreksi hidup kita, koreksi diri kita dimanapun kita berada. Kalau kita tidak dihormat lagi di rumah, tidak dihormat lagi di pekerjaan, tidak dihormati lagi di komunitas kita, mari koreksi. Apakah kita berjalan dengan kebenaran? Apakah kita berjalan dengan penuh damai sejahtera? Apakah kita berjalan dengan penuh dengan sukacita? Ini menjadi koreksi besar dalam kehidupan kita. Karena kalau itu tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam kehidupan kita, dimanapun, pasti hidup kita ini
akan membawa hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika itu ada dalam kehidupan kita, ada kebenaran, ada damai, ada sukacita, ini akan membawa hidup kita terus berjalan, memancarkan hal-hal yang baik. Itulah nilai-nilai kerajaan surga. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah yang perlu kita pancarkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalaupun ada persoalan, kita melihat persoalan ini, kita menerima semua keadaan, baru kita cari solusi. Kita sudah belajar di Alfa, pendapat apapun kita bisa terima, tapi kita tidak mengiyakan semua pendapat. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita, semua kita tidak ada bedanya, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Apa salahnya ketika kita mau menerima perbedaan, supaya hidup kita ini terus ada kebenaran, ada damai, ada sukacita. Jadi sekarang kita mau simpulkan, saudara, persoalan apapun, masalah apapun, jangan sampai hilang kebenaran, jangan sampai hilang damai sejahtera, apalagi sukacita. Kita yakin dan percaya, persoalan bisa datang, masalah bisa datang, tetapi ketika kebenaran, ketika damai sejahtera, ketika sukacita ada dalam kehidupan kita, kita akan terus menemukan jalan keluar. Sekali lagi kesimpulannya, saudara, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi masalah apapun, persoalan apapun yang datang, persoalan apapun yang terjadi, jangan sampai hilang damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita itu. Ketika itu terus kita bawa dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan, dipandang oleh Tuhan, dan dihormat oleh manusia. Puji Tuhan. Apa di sini kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan? Kita berdoa. Anugerah-Mu yang besar ya Tuhan, boleh memberikan kami saat ini kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup benar, supaya kami hidup damai sejahtera, dan hidup penuh dengan sukacita yang dianugerahkan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami jemaat Sitri Bekasi. Dimanapun kami berada saat ini, ibadah ini terus akan membawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun kami belum bisa bersatu dalam satu gedung, tetapi roh kami sama-sama memohon kepada Tuhan saat ini, supaya kehidupan kami semakin hari semakin merindukan Tuhan. Dan Tuhan mohonkan saat ini, Tuhan, rindukan di hati kami ini benar-benar, supaya kami boleh memohonkan hati kami ini benar-benar condong kepada Tuhan, dan Tuhan berkarya terus dalam kehidupan kami di Sitri Bekasi ini, supaya Sitri Bekasi menjadi Sitri yang jadi satu hati memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar, biarlah kami hidup terus dalam kebenaran-Mu, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dengan penuh sukacita, supaya kehidupan kami semakin hari benar-benar semakin berdampak dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hidup kita tidak akan sama lagi, karena nilai-nilai kerajaan Allah ada dalam hidup kita saat ini. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Mari bersukacita, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Thank you Lord. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang.
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus di atas kepala yuk. Thank you God. Sama-sama katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Dengan iman katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Thank you Jesus. Thank you Lord. Praise God. Amen. Thank you Lord. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Robin yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa setiap kita mendapatkan sesuatu dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan menutup ibadah online kita. Saya mau mengundang Bapak semua untuk kita berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami menyelesaikan ibadah online ini, kami merasakan hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar kami boleh sungguh melakukannya dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah online ini, dimanapun mereka selalu diberkati, diberikan kesehatan, dan kami percaya perlindungan Tuhan dari setiap mara bahaya. Sakit penyakit tidak akan menimpa kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami alami, kami terima setiap harinya. Kami akhiri ibadah online ini dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di rumah tanggamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pengiringanmu kepada Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu, dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Damai sejahtera dari Tuhan kita, Allah Bapa kita yang mengasihi kita, cinta kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani hari ini, dan juga khusus untuk Pak Robinson yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua, semakin diurapi oleh Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan ibadah online Sitri Kenisa Bekasi hari ini. Kita semakin kuat di dalam firman Tuhan, semakin berharap akan Tuhan, dan saya tetap memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk tetap memberikan persembahan
ucapan syukur, mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus untuk rumah Tuhan. Mari tetap menabur untuk pekerjaan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati dan memelihara seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa minggu depan juga kita masih ibadah online. Masih di jam yang sama, ibadah sekolah minggu di jam 9.15 dan ibadah umum di jam 10.15. Pastikan kita beribadah tepat waktu, bersiap-siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya juga memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk terus terhubung dengan jemaat Tuhan yang lain supaya kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin Saudara, dan jangan lupa bagikan link channel Sitri Kenisa Bekasi supaya semakin banyak orang yang akan menonton dan diberkati lewat tayangan ibadah kita, dan pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara juga menontonnya setiap hari Minggu dan kita tetap bersemangat. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.